kedalaman squad yang dipunyai oleh Patrick Kluivert ini sebetulnya juga bisa jadi bikin pusing dia. Karena banyak sekali pemain-pemain yang memang menempati pos yang sama. Tapi sangat potensial. Lebih baik pusing timnya betul. tebel daripada pusing pemainnya nggak ada. 3 gol mah kebanyakan kali kebobolan Dewa United. Mungkin bahkan saya lihat tatapan nanar seorang Jan Olden setelah wasit meniupkan peluit panjang tuh menunjukkan ini kayaknya bukan tim gua deh. Ini pemain-pemain udah yang terbaik, terutama supporter Persija yang nyambut dari hotel sampai nganterin ke depan stadion tuh. Kalau nggak salah sih, kalau dihitung itu hampir 5.000 penonton. Terlihatnya dari bagaimana Labib ini kalau ngomongin Persija. Persija, betul. Matanya itu langsung Berbinar. Bukan nanar, tapi berbinar. Yo, para penggibah pecinta sepak bola Indonesia dimanapun kamu berada, selamat datang dong pastinya di salah satu program sepak bola Indonesia paling bagus ya. Se-YouTube Indonesia pastinya untuk sekarang ini. Beatnya bagus ya. Ini adalah Gibah Bola karena kita bukan hanya sekedar gibah tapi kita akan membahas fakta di balik laga. Dan seperti biasa dong. Seperti biasa kita bertiga sudah siap untuk menemani para penggibah. Sudah ada sahabat-sahabat saya di sini, Labib dan juga Dita. Apa kabar? Wah, segar sekali ya. Alhamdulillah baik. Malam kayaknya habis siaran semua ya nih ya. Iya, kelihatan ya matanya ya. Betul. Datang sampai Cikupa pada pegel-pegel semuanya gitu, pulang malam. Ya, demi mengisi perabotan rumah lah ya. Betul. Malam-malam juga dijabanin. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana hati kita juga diisi dengan harapan-harapan yang pasti. Ya, dari apa yang kita saksikan kemarinnya ada 2 pertandingan FIFA Matchday. Ya. Di mana Indonesia berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dari Chinese Taipei 6-0, tapi kemarin lawan Lebanon 0-0. Ya. 2 pertandingan clean sheet. Jadi bagaimana pendapat ini dari pakar industri kita? Ngeri sekali. Kalau gua ngelihat lawan China Taipei, harusnya kan lawan Kuwait ya. Iya. Cuman memang karena Kuwait harus wait, menunggu, jadi ya menunggu laga selanjutnya gitu. Tapi memang lawan China Taipei adalah salah satu laga di mana kita harus bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri, yang itu yang penting untuk menghadapi laga aslinya nanti lawan Arab Saudi dan juga lawan Irak, sehingga hujan gol itu memang menjadi suatu hal yang penting ketika banyak pemain yang akhirnya bisa comeback dan mencetak gol lagi seperti Mark Klok, kemudian juga Ramadan Sananta akhirnya bisa kembali mencetak gol. Itu artinya kepercayaan diri mereka bisa bertumbuh dan ini mudah-mudahan bisa jadi bekal yang baik untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Dan permainan memang di atas kertas kita secara kualitas pemain, secara sistem permainan, secara technical kita di atas China Taipei. FIFA ranking juga kita di atas China Taipei. Tapi yang gue salut bahwa anak-anak asuhan Patrick Kluivert bisa menunjukkan kapasitasnya. Bahkan pemain-pemain yang mungkin baru kembali lagi datang membela timnas Indonesia bisa nggak kagok gitu sama pemain-pemain yang sudah latihan lebih lama. Itu sih kalau dari gue. Lo gimana, Beb? Kalau gue sih melihat kita melawan Chinese Taipei menang 6-0, terus kita kemarin imbang dengan Lebanon 0-0 sih. Kalau melawan Chinese Taipei sih menurut gue itu bukan test case sesungguhnya. Paling utama adalah para pemain terakhir kali bertemu itu di bulan Juni. Artinya sudah ada waktu sekitar 3 bulan para pemain tidak bertemu. Yang paling penting adalah pemain bisa nge-rebuild lagi tim ini, itu paling utama. Selain itu kemenangan melawan Taipei ini kan paling nggak bisa manasin tim nasional Indonesia ya. Sebenarnya test case paling sesungguhnya adalah kemarin ketika kita melawan Lebanon yang skornya 0-0. Memang kita menghadapi berbagai situasi yang akan kita hadapi nantinya ketika melawan Arab dan Irak. Dan sebenarnya ketika melawan Taipei oke lah kita bisa menang 6-0. Tapi gua lebih senang ketika kita menghadapi tim Timur Tengah yang dimana secara fisikal, secara permainan tim Timur Tengah ini yang paling mirip ya Lebanon, betul, memang sama-sama dari Timur Tengah juga. Dan ketika menghadapi Lebanon ada momen
Lebanon ini melakukan satu cywar. Itu yang ciri khasnya pemain-pemain Timur dari Tengah, betul. Timur Tengah, Drama-drama cywar. ya, drama-drama. Drama, terus main fisikal juga dengan organisasi permainan yang cukup baik. Tetapi yang agak disayangkan adalah kemarin Lebanon nggak banyak untuk melakukan serangan ke pertahanan Indonesia. Mungkin gue lihat di 10 menit terakhir doang. Ada beberapa peluang yang dibangun oleh Lebanon, tapi gue berharapnya sebenarnya kemarin Lebanon bermain terbuka. Jadi Indonesia menghadapi situasi ditekan. Ya. Karena kita tahu lawan Arab dan Irak kita nggak akan selalu megang Pegang bola. bola, ya. Kemarin kita ball position hampir 70% dipegang oleh Indonesia, tetapi memang satu hal yang gua apresiasi dari tim nasional Indonesia semua adalah para pemain bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Coach Patrick. Oke, starting point formasinya adalah 4-3-3 di mana Mauro Zistra sebagai seorang focal point. Tetapi ketika bertanding tiba-tiba berubah menjadi 2-4-1-3. Total football ya. Total football. 24. Dan seorang Calvin Verdong akhirnya kita lihat ini jarang-jarang rare moment adalah bermain bersama dengan Dan James. Yes, betul. Karena Calvin Verdong semalam bermain sebagai double pivot betul. bersama dengan Joy Pelopesi. Dan Ricky Kambuaya mendapatkan peran sebagai free roll attacking midfielder itu luar biasa. 4 kali di tackle ya. 4 kali di tackle seorang attacking midfielder itu hal yang wajar, tetapi kalau kata Ricky Kambuaya diam dan bermainlah. Nah, itu Ricky Kambuaya membuktikan kata-katanya dia di pertandingan kemarin. Dia di tackle nggak marah, dia bangkit lagi. Itu yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia, pemain seperti Ricky. Dan mungkin evaluasinya adalah trio di depan ya. Jonathan sudah menunjukkan potensinya. Lili Pali pelan-pelan pemain paling senior dengan visinya mampu meliak-liuk mendapatkan sekitar 2-3 peluang walaupun nggak on target. Paling di center forward. Kehilangan oleh Ramani memang berat. Mauro Zistra diplot sebagai seorang center forward agak sulit memang kemarin di lock abis-abisan oleh para pemain Lebanon, tetapi gua ngelihat Sananta sebenarnya yang punya potensi untuk bermain sejak awal karena Sananta ini tipe striker yang mau fight juga, mau baku hantam. Gini TikTok dia. Lagi gini. Mau gini dia. Mau Sananta balik lagi ini striker yang mau baku hantam. Gue lihat memang alangkah baiknya mungkin ketika menghadapi Arab ataupun Irak, Sananta main sejak awal. Dicoba Mauro baru main sebagai super sub. Karena kemarin Irak ketika lawan Thailand berantem. 1-0 ya. Menang 1-0-nya wajar, it's okay lah. Tetapi gue ngeliat main kasar dan kerasnya. Canatip tuh. Canatip dihantam sama Muhammad Ali. Gua ditebas sampai ada yang bikin story kan? Yes. Dirty play. Itu Supanan Muenta yang bikin. Supanan orang mana itu? Orang Madura. Oh, kira orang Madura. Supanan ada. Ada. Supanan Muenta sampai bikin yang main kasar dan kotor, keras itu yang menjadi ciri khas tim Timur Tengah. Tapi semoga nggak jadi problem, nggak jadi obstacle buat timnas Indonesia. Dan nantinya Coach Patrick kemarin kan lawan Lebanon udah final game, final preparation. Mungkin menurut gua itu akan tim yang diturunkan oleh Coach Patrick menghadapi Arab dan juga Irak. Mungkin ada sedikit perubahan tapi nggak signifikan. Ya harapannya kita tinggal berserah aja gimana nanti Coach Patrick dalam 180 menit di Jeddah. Ya mungkin ngelihat Calvin Verdong main sebagai double pivot yang diharapkan adalah dia bisa memberikan progresi bola karena memang dia kalau main di wing atau di fullback dia kan tipikalnya lebih menyerang gitu. Sehingga mungkin itu yang dibutuhkan Patrick Kluivert ketika Joy Pelopesi sebagai holding midfielder punya teman yang bisa lebih progresi gitu. Menyeimbangkan ya. Lebih advance tentunya. Cuman yang gue lihat juga sebetulnya di pertandingan kemarinnya lawan Chinese Taipei dan juga Lebanon memang ada approachment yang berbeda. Jelas. Mulai dari pemilihan pemain juga kita bisa melihat ya sebetulnya banyak hal positif yang dimiliki oleh timnas kita. Salah satunya kalau yang kemarin gue sempat obrolin sama Labib ini adalah kedalaman squad ya sebetulnya. Kedalaman squad yang dipunyai oleh Patrick Kluivert ini sebetulnya juga bisa jadi bikin pusing dia. Karena banyak sekali pemain-pemain yang memang menempati pos yang sama. Tapi sangat potensi. Lebih baik pusing timnya tebal daripada pusing pemainnya nggak ada. Iya, kalau di psikologi itu namanya konflik positif. Konflik positif. Dan kalau kelihatan kemarin ketika melawan Taipei, melawan Lebanon, itu ada pemain-pemain yang tiba-tiba nggak main, terus digantikan pemain lain. Ini berarti kan tebel banget kan ya komposisi tim dari Indonesia ini dalam banget, deep squad banget ini. Dan menurut gue ini satu catatan positif juga buat Patrick Kluivert. Tetapi ingat masih ada 1 bulan menjelang round 4.
artinya ada 4 pekan ke depan para pemain balik lagi ke klub-klubnya. Ya semoga para pemain ketika balik lagi ke timnas sehat. Sehat, Satu betul. pemain yang menurut gue yang punya peranan penting siapa? Emil Audero. Oke. Itu kiper selain clean sheet, walaupun memang nggak banyak serangan, Serangan, ya. tetapi ingat ketika melawan dia Tiongkok dulu, melawan Tiongkok di round 3, terus lawan Tiongkok Taipei, lawan Lebanon. Ini 3 negara ini ada peluang-peluang yang menurut gua nilai golnya, XG atau posibilitas golnya di atas 90%. Semalam juga tuh ada. Semalam ada yang On target ke tiang jauh, tapi dengan ketenangannya, dengan pengalamannya, kualitas yang mumpuni, Emil Audero bisa menahannya. Dan gua harapannya adalah ketika mungkin Martin Paes belum balik ke perform terbaiknya karena habis cedera, ya Emil Audero sih. Apalagi lagi top perform juga di Cremonense ya, di Serie A. Dan memang 1 bulan lagi untuk menghadapi round 4, itu juga jadi waktu yang baik untuk para pemain yang baru dinaturalisasi untuk menyatukan chemistry dengan para pemain-pemain yang sudah memang lama. Dan gue sih ngelihat seorang Etam sangat dewasa sekarang ya, sudah jauh sekali growth. Memang secara fisik dia memang masih kurang, tapi secara intelligence, football IQ-nya, kemudian juga bagaimana dia menahan ego dan emosinya gitu, itu jadi suatu hal yang ini Beckham memang sudah berkembang dan layak untuk menempati salah satu pos ya, entah itu nanti reguler atau tidak di starting line up, tapi pos timnas kayaknya dia udah dapat sih. Ya pokoknya kalau pemanggilan 23 pemain sampai 27 pemain dia ada namanya. Betul. Tapi perkara mau starting atau starting line up ya dia nggak masalah. Itu urusan pelatih lah. Karena biasanya ada adjustment juga terhadap lawan. Betul. Oke, dan ditambah lagi juga kalau kita ngomongin Etam ya, sebetulnya waktu pas kita menghadapi Chinese Taipei, ini menarik ya sebetulnya karena ada Etam, Eliano Renders dan juga Egy Maulana Fikri yang sebetulnya secara atribut ketiganya ini mirip. Tinggal bagaimana penempatan dari pelatih kan sebetulnya lebih nyaman atau lebih enak menempatkan si Etam di kiri atau kanan atau bahkan juga Egy juga bisa di kiri. Bisa. Walaupun saling mengisi ya sebenarnya di kanan ya Egy. Eliano bahkan ketika melawan Taipei sebagai IMF. Kalau diingat sebagai seorang second striker di belakang Ramadan Sananta. Iya, CF utama, tapi menurut gua ini bisa menjadi, ya kita tahu pemain-pemain seperti pemain-pemain saat ini dengan total football ala Patrick Kluivert yang ia bawa dari Belanda, jelas para pemain pasti harus versatile, harus serba bisa, nggak bisa cuma satu posisi, minimal 2 posisi. Iya, betul, setuju. Dan ketika inilah yang membuat kedalaman timnas Indonesia ini dalam dan tebal, dan gua harapannya adalah ya balik lagi pemain-pemain bisa tampil outstanding perform ketika dipercaya oleh Coach Patrick bermain nantinya. Yes, dan clean sheet menurut gue juga mahal ya sebetulnya dalam 2 pertandingan FIFA Matchday ini. Sih. Karena mulai dari lawan Chinese Taipei kita bisa melihat adanya duet dari Rizky Ridho dan Jordi Amat. Namun di saat kita menghadapi Lebanon semalam, ini yang menarik juga sebetulnya yang mungkin kita bisa bahas di sini adalah bagaimana penempatan posisi anyar dari Kevin Dix. Ya karena Kevin Dix yang kita tahu kan dia di Copenhagen, dia sebagai right wing back atau di right back. Tapi di saat dia saat ini ya memperkuat Mönchengladbach, ternyata memang ada approachment yang berbeda. Dia sudah mulai beradaptasi dengan posisi dan situasi pertandingan yang berbeda juga sebagai left center back, bahkan semalam dia right center back. Iya, Coach Gerardo Sion kan pelatih dari Borussia Mönchengladbach mengatakan bahwa Kevin Dix pemain serba bisa, tapi saya akan ada satu posisi yang akan disiapkan oleh Kevin Dix. Ketika saya siaran Borussia Mönchengladbach menarik, kok saya melihat Kevin Dix sebagai left center back nih. Ternyata dan main sejak menit pertama, dan di pertandingan pertama dia udah main sebagai pemain pengganti tapi jadi left center back, dan saya kira ketika dia ditampilkan, wah jadi right back atau jadi left back gitu, jadi full back gitu. Ternyata jadi left center back, dan ini jadi berkah, blessing buat timnas Indonesia yang kita tahu Kevin Dix biasa menyisir di sisi sayap, di flank atau di pertahanan sebelah kanan, tapi sekarang jadi back tengah dan akhirnya menambah lagi. Utilize pemain-pemain yang bisa bermain sebagai seorang center back. Jordi, Rizky Ridho, Mes, Hubner tadi, Jay Izes, ada lagi sekarang Kevin Dix. Nathan Choaon juga bisa kadang ditarik ke belakang. Bisa juga left center back. Memang yang dibutuhkan dari center back modern saat ini adalah bagaimana kemampuan dia memegang bola, kemudian juga progresi bola, karena kan dituntut untuk build up dari belakang gitu. Ketika mereka bisa untuk tenang, karena Kevin Dix ini kan memang cukup piawai ya dalam
ball carrying ya. Iya. Sehingga itu yang dibutuhkan Patrick Kluivert, ketenangan dia, bagaimana dia bisa ya tadi lagi-lagi progresi bola karena yes. mau tidak mau sepak bola kalau tidak ada progresi bola ya akan 0-0 terus gitu. Iya, betul. Ya kan karena itulah yang dibutuhkan dari sepak bola adalah mencetak gol dan dari salah satu indikator mencetak gol adalah bagaimana kita bisa bola itu progresi positif ke depan. Oke, dan yang juga pingin gue bahas selain tadi Kevin Dix dengan posisi barunya, tapi gue juga mau untuk memberikan ini topik pembahasan buat para penggibah yang pingin tahu opini dari dua rekan-rekan saya terkait dengan pemain-pemain baru yang ada di timnas. Yes. Miliano Jonathans, Ya. kalau kata Labib dia adalah El Margo. El Margo. Bukan El Mago. Lo El Magu. Dia El Margo. El Margo, ya El karena dia Margo. adalah pangeran Margo. Depok ya. Iya, Margonda Margonda, Prince. benar. Iya, Margonda Prince. El Sawangan. Enggak, kejauhan. Kejauhan. Dia orang kota. Depoknya kota. Pemuda, jalan pemuda. Jalan dia. Iya Pemuda. loh, yes. Margonda sih. Margonda, dia jalan pemuda. Betul. Jadi gue makanya bilang dia El Margo. Iya. Beda ya. Beda. Rumahnya juga nggak kayak rumah Ayu Ting Ting ya. Beda kalau Beda. Ayu Jauh. Masuk Ayu gang Ting Ting sama di masuk Perumnas jalan dekat besar. SMA 2. Iya. Iya. Dia lebih ke Pocin kali, dekat arah Pocin ya. Pocin itu kota. Iya, makanya. Pocin itu kota, betul. Makanya. Betul. Iya, jadi ada Miliano Jonathans, kemudian juga Mauro. semalam Ari Wibowo, Adrian Wibowo, dan Mauro Zilstra. Mauro Zilstra. Iya, seperti apa nih potensi yang sebetulnya dimiliki oleh ketiga? Kalau tadi kan Labib udah sedikit memberikan ulasan ya, bagaimana Miliano Jonathans bermain di 2 pertandingan Iya. FIFA Matchday gitu. Tapi kalau untuk kita bicara secara keseluruhan dan kemudian nantinya ketika kita menuju ke 180 menit krusial di round 4, Ya. apakah memang 3 nama ini akan tetap dipilih oleh Patrick Kluivert? Ya, mungkin dari 3 nama ini yang kita lihat dari 2 pertandingan ini. Ya. Dan beberapa pertandingan yang sudah mereka jalani di kompetisi domestik mereka, nampak Jonathans adalah pemain yang paling siap karena memang pemain ini selain tadi yang Labib sampaikan bahwa Patrick Kluivert menuntut para pemainnya bisa bermain di berbagai posisi dan dia cukup fluid di depan. Posisi aslinya mungkin winger, attacking midfielder, tapi dia bisa menjadi false nine juga sehingga akan menjadi memperkaya opsi lini depan Patrick Kluivert. Tinggal bagaimana klinisnya seorang striker yang dibutuhkan karena memang dari ketiganya memang masih belum terbukti. Mereka belum mencetak gol meskipun ya tadi lagi-lagi adaptasi. Dan kalau untuk Mauro, apa bacanya? Zilstra. Zilstra itu kan memang dipersiapkan untuk U23 tapi Iya. memang tadi ngobrol off cam juga sama Labib, dia telat didaftarkan. Iya. Telat didaftarkan ke kualifikasi. AFC U23 Dan kualifikasi. sehingga ya udah dipakai aja untuk FIFA Matchday gitu. Memang pemain ini masih bermain di Eredivisie 2, apa namanya kalau RST divisi. RST divisi. RST. Dan Volendam ya. Volendam. Dan memang butuh pemain yang punya jam regular minute play di kompetisi kasta tertinggi. Itu nggak bohong. Karena memang sebelum di Utrecht si Jonathans kan di VTC. Jadi dia udah lumayan punya jam terbang di level senior gitu. Betul, di RST divisi juga Iya, kan. betul. Tapi memang untuk menambahkan Dita ya, kalau gue sih melihat selain potensi yang dimiliki oleh ketiga pemain tersebut, lagi-lagi balik kebutuhan dari Coach Patrick. setuju. Kita tahu Ole Ramani cedera dan baru sembuh di bulan September ini. Wake me up when September ends kalau kata Ole Ramani. Green Day dia. Karena dia pasti ingin nggak sabar main di Oktober. Tapi pertanyaannya sekarang apakah Ole Ramani sudah siap Iya, menghadapi laga yang sangat krusial selama 180 menit dengan dia habis cedera di stamping oleh Paulinho, pemain Arema FC di Piala Presiden kemarin. Abis operasi juga kan kita juga agak takut, kita juga mikirin bagaimana karir Ole ke depannya ketika dia belum fit tapi dia harus bertanding melawan tim keras seperti Irak dan Arab Saudi. Tapi menurut gua kebutuhannya memang Milianos betul dengan Dita tadi mengatakan atribut yang ia miliki. Kita juga udah ngebahas bagaimana dalam 2 pertandingan dia memberikan impresi yang sangat positif terhadap tim. Warna serangan yang baru. Tapi untuk Mauro Zilstra menurut gua mungkin akan dibawa oleh Coach Patrick untuk menambah lini depan. Karena lagi-lagi balik tadi kalau kata Dita bahasa psikologinya konflik yang positif.
ketika punya Mauro Zistra untuk mengisi lini depan. Tapi memang ketika Mauro Zistra belum mendapatkan banyak minute play ya pasti permainannya berbeda. Kayak kemarin melawan Lebanon dia ditampilkan sebagai seorang center forward tetapi memang dia di-lock langsung oleh 2 center back dari Lebanon yang cukup lihai. Dia seperti masih kebingungan. Kalau penyerang yang udah lihai kayak Jonathan ataupun Ole Romani yang sudah mendapatkan minute play cukup banyak di level senior atau di top tier kompetisi domestik, pasti dia tahu gua harus ngapain. Even Sananta pun mungkin bisa lebih lihai untuk melihat ruang-ruang kosong yang bisa dimaksimalkan. Tetapi lagi-lagi mungkin ketika seorang Ole Romani belum bisa dibawa nantinya, Zistra mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk dibawa oleh coach Patrick Kluivert. Yes, dari banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh timnas Indonesia ada beberapa hal positif ya yang dipunyai juga dari 2 pertandingan FIFA Matchday. Tadi clean sheet udah kita bahas, ini sangat mahal juga dan kemudian ada faktor psikologis yang sangat-sangat menentukan nanti untuk bagaimana Indonesia bersaing kembali di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggal bagaimana nantinya kita melihat ya kepiawaian dari Coach Patrick Kluivert dan juga para koleganya. Pastinya lah. Untuk meramu formula terbaik menghadapi Irak dan juga Saudi Arabia. Pemain-pemainnya udah bagus, sudah komplit, tapi ya kalau seandainya nanti misal aja gitu di bulan Oktober ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan ekspektasi. Emang ekspektasinya apa sih, James? Ekspektasinya sih sebetulnya kita udah di round 4 udah bagus, Pak. Wah, udah bagus banget. Udah bagus. Sangat bagus. Emang ekspektasi para netizen kita sepak bola Indonesia itu apa sih di round menuju Piala Dunia 2026? Ya mungkin karena sudah sedekat ini ya udah nanggung gitu. Tanggung. Udah basah ya? Ya, Udah basah tapi ya? sekali lagi kita dari awal kita nggak pernah menargetkan Piala Dunia. Ya. Kita Itu yang perlu diingat sih sebetulnya. Betul, belum menargetkan Piala Dunia untuk saat ini karena memang kita banyak sekali perombakan dan perubahan gitu. Jadi apapun hasilnya nanti patut disyukuri dan juga harus dihargai. Itu aja sih. Kalau gue sih udah sering ketemu big names Asia dan kuda hitam Asia, gue udah seneng banget. Kita udah berapa kali akhirnya ketemu Irak. Kita udah berapa kali, udah Jepang 2 kali, Korea Selatan, Australia, bahkan kita bisa mengalahkan dan membuat imbang Arab Saudi yang dimana Arab Saudi beberapa kali menjadi suatu batu sandungan besar buat Indonesia. Gue udah seneng banget di posisi itu. Tetapi 180 menit lagi kita masuk Piala Dunia, itu juga gue seneng. Tapi apapun nanti hasilnya di Jeddah, gue pasti akan bangga dengan timnas Indonesia. Yes, dan perlu juga diingat ya buat pecinta-pecinta sepak bola Indonesia, pendukung timnas adalah 2 tahun atau 3 tahun terakhir kita sudah tidak inferior. Itu benar. Itu yang penting. 60 anak tangga dari ranking FIFA kita udah lewati. Sekarang di posisi berapa ya? 116. Sekarang 116. 116. Kalau kemarin menang sih 115 ya. Tapi sekarang 116 atau 117. Sebelumnya berapa? 187 kalau nggak salah biasanya. 178 ya itu gitu ya. Iya 60 anak tangga. 60 anak tangga. Wow. Ya Dalam itu 4 tahun, yang 3 harus tahun. itu yang harus diingat ya sebetulnya. Proses yang dilalui oleh timnas Indonesia, perjalanan yang nggak mudah, tapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa timnas kita tuh punya potensi loh sebetulnya. Jadi dari timnasnya udah bagus kan karena ada statement yang bilang ya saya mau fokusnya ke timnas gitu. Liganya nanti dulu. Nggak bisa dong karena liga yang bagus akan membentuk timnas yang baik. Mantap. Karena muaranya di timnas. Betul. Hulu Nggak bisa kita benerin timnasnya dulu baru liganya orang. Paling banyaknya pemain di liga. Hulu ke hilir kan? Iya. Bukan hilir ke hulu. Iya tuh. Jadi memang harus betul-betul balance ya sebetulnya. Timnasnya udah oke nih. Ya, sekarang kan Liga Super ya. Super League. Super League. Kayak Turki ya. Banyak. Super League. Malaysia, Turki, Super League. Iya. Ya, menurut gua apapun itu asal penamaan yang mungkin untuk menambah terlihat modern ya kita support aja. Asal jangan Super League-nya Eropa. Nggak jadi untungnya nggak ya. jadi tuh. Iya, makanya. Sevin marah itu. Iya, Super League nggak jadi tapi modelan apa Liga Champions-nya gitu. Sama aja ini. Kalau nggak FIFA Club World Cup kayak gitu. Oh iya, aduh. Iya. Oke. Duit. Kita ngomongin Super League sekarang ya dari timnas Indonesia ke Super League pas banget ya. Pas. Dari timnas bagus ya. Super League-nya juga bagus. Five-nya lagi enak nih. Five-nya lagi positif banget. Lagi positif banget dan nantinya kita akan menyaksikan laga-laga sengit di pekan ke-5. Wow. Ini ada beberapa pertandingan yang penting. Ya.
Terutama juga yang salah satu pertandingan yang akan kita bahas ini adalah Arema menghadapi Dewa United. Yes. Ini penting banget buat Dewa, tapi kalau gue inget-inget lagi waktu pas di episode sebelumnya nih ya, prediksi dari pakar-pakar industri ini luar biasa loh. Bener. Oh bener, Labib bener atau enggak? Gue Bener bilang kan kalau nggak salah ada Persija menang. Persija menang. Gua aja yang lawan salah, Dewa kan gua United. beda sendiri. Gue bilang 2-1 kalau nggak salah. Iya 2-1. Iya. Gitu. Tapi kan hasil akhirnya adalah 3-1. 3-1 Dewa United lawan Arema seperti apa nih Iya, nanti? kalau gua sih singkatnya adalah ketika Arema saat ini sudah lumayan stabil ya performansnya, walaupun masih mendapatkan obstacle, imbang melawan Jepara dan imbang juga melawan PSIM Yogyakarta di Bantul, tapi penampilan mereka cukup baik ketika menghadapi tim-tim yang mereka anggap di atas kertas di bawah mereka. Ya. Ini yang paling penting, nggak kesandung lawan tim-tim papan bawah, dan itu dimaksimalkan oleh Arema FC dengan pelatih mereka Marquinhos saat ini, pelatih Brazil yang mirip-mirip Mauricio Souza, mendatangkan pemain yang ia butuhkan, bukan ia inginkan, pemain-pemain dari Brazil, pemain-pemain seri B, seri C, untuk menambah pemain-pemain yang musim lalu sudah bermain untuk Arema. Musim lalu kan yang dipertahankan adalah sang kiper Luca Frigeri. Ya. Julian Guevara dan juga Dalberto yang saat ini menjadi top skor. Dan ketika ada penambahan pemain asing, Marquinhos mendatangkan Valdeci, Gustavo, Yan Mota Suarez, beberapa nama-nama Amerika Latin yang satu bahasa dengan Marquinhos, berasal dari Brazil, dan ya memperkuat tim Singoedan sejauh ini. Dalberto 3 penampilan 6 gol, walaupun beberapa dari titik penalti, goal is still goal. Gua melihat memang sosok Dalberto sangat-sangat dibutuhkan oleh Arema. Ya, kita lihat juga Dewa United 4 pertandingan diakhiri dengan 3 kekalahan. Pasti John Olde harus bangkit. Dilihat juga ada momen positif, yaitu istirahat. FIFA Matchday 2 minggu, pasti ada drilling, ada pemantapan lagi, ada perbaikan yang coba dibangun oleh John Olde. Mungkin yang menjadi masalah adalah komunikasi dan organisasi di pertahanan, yang menurut gua ini yang menjadi satu lini yang cukup harus diperhatikan oleh John Olde. Bagaimana duet Nick Kuipers, Casio Shade, Edo dan juga Wahyu Prasetyo, yang kita tahu ini nama-nama besar. Even orang yang mungkin nggak begitu paham dengan sepak bola Indonesia, kalau kita sebut 4 pemain ini pasti Tahu lah, mereka tahu minimal nama-nama tersebut. Dan terbukti Sonny Stevens kemarin ketika melawan Persija terlihat marah banget bagaimana 4 pemain ini berhasil dieksploitasi habis-habisan oleh Alano dan kawan-kawan. Ya mungkin kalau gue bicara yang harus diperbaiki banget sih organisasi pertahanan. Kalau lini depan bahkan seorang Messi Doro sekarang jadi top skor. Alex Martins Marukawa masih menunjukkan eksplosivitasnya. Mungkin sih itu aja kalau dari gue. Kemarin sih gue ketemu kan sama anak komunitas gitu, dan kita ngomongin gimana nih Liga 2 gitu kan. Mana yang main? Ya enggak dong. Aduh. Siapa yang lolos? Iya tuh. Siapa yang juara? Iya tuh. Liga 1 gimana nih gitu. Terus salah satu pembahasannya itu adalah kita ngomongin Dewa United gitu. Karena pada kaget juga. Cuman ada satu teman gue, dia bilang, Dewa tuh gitu bro, di awal tuh pasti mereka kalah-kalah terus gitu. Tapi nanti udah masuk ke 10 pertandingan, 10 pertandingan dulu. 10 pertandingan udah tuh. Lanjut, trennya langsung bagus, udah kayak saham ya. Ya, kok bisa gitu sih? Kenapa sih? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Oh biasa, dan menariknya mungkin sih masih sebetulnya. membutuhkan adaptasi sih. Positifnya Iya. seperti itu. Tapi 2 musim terakhirnya John Olde, pasti Seperti selalu itu. kayak gitu ya. Bahkan musim lalu kalau kita ingat, dia itu baru ngegas itu di pekan 18. Iya. Mungkin memang karena memang dia melihat dulu, watch and learn. Chandler. Jadi kalau yang gue lihat dari pertandingan Arema dan juga Dewa ini kan, Dewa ini sangat disayangkan, kemarin sempat punya asa untuk memperbaiki start buruk mereka, tapi harus bertemu Persija yang memang lagi on fire. Jadi sangat disayangkan, agak tertunda tuh bounce back-nya gitu. Tapi tadi setuju sama Labib bahwa masalahnya tuh bukan di lini depan, karena di lini depan mereka bisa mencetak gol. Betul. Tapi di lini belakang yang nggak tahu kenapa tadi nama-nama ini mungkin kurang padu ya. Nick Kuipers yang mungkin baru datang dan juga Bersama Edo. ya kalau jet dibilang lag tuh kali kan ya. rasa laparnya tuh masih belum ada lagi karena baru makan juara Liga Indonesia gitu. Dua kali. Iya, 2 kali. Jadi masih ada rasa kenyangnya gitu. Nah, ini yang harus digali dari Nick Kuipers adalah bagaimana menumbuhkan rasa laparnya lagi bahwa Dewa United juga butuh gelar juara. Tapi di sisi lain Arema bukan hal yang mengejutkan juga dia ada di peringkat 3 saat ini. Mengingat lawan-lawannya dia belum menemui
saya tidak mendiskreditkan lawan-lawannya, tapi memang di atas kertas Arema di atas mereka, dan setuju juga apa yang Labib katakan untuk menjadi juara liga nggak perlu menang setiap pertandingan, tapi menang saat melawan tim yang memang selayaknya kita harus menang. Betul. Jangan sampai tersandung. Itu yang dilakukan oleh Arema meskipun dia sempat tersandung sama 2 tim promosi, PSIM dan juga Persijap yang memang lagi on fire juga mereka menghadapi Super League ini. Tapi kemenangan meyakinkan mereka atas PSBS Biak di pekan pertama, kemudian juga kemenangan terakhir Persijap sebelumnya lawan Bayangkara itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tahu caranya menang, cuman memang tersandung sama tim-tim yang punya semangat lebih gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika menghadapi Dewa yang punya semangat lebih untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya, apakah Arema mampu? Karena kita lihat ketika lawan Persijap, ketika lawan PSIM yang punya daya juang besar untuk membuktikan diri layak di Super League, mereka agak kesulitan. Itu pertanyaannya. Apalagi kalau menambahkan ya, apalagi kita tahu Dewa United kualitas pemainnya lebih baik dibandingkan ya kita nggak mendiskreditkan lagi-lagi, tapi harus kita akui punya Alex Martins, Marukawa, Egy, Lili Pali, Jaja, Rafael Strike ya. Masa disamain sama Persijap sama PSM tim promosi kan? Pasti Dewa punya satu pride, satu harga diri. Mereka juga nggak mau kalah begitu saja walaupun harus bertandang ke Kanjuruhan. Tapi menurut saya ini saatnya Dewa United bangkit untuk menikam dalam tanda kutip Arema. Menurut gue 3 poin ini harga mati buat Jan Olde. Juga mengamankan kursinya, pasti agak-agak panas nih. Lagi nggak nyaman ya. Lagi nggak nyaman lah, goyang sedikit. Dan ini adalah jadi ujian Arema juga. 2 pertandingan selanjutnya ini lawan Dewa United dan juga lawan Persib Bandung. Ini adalah bagaimana pembuktian apakah memang mereka layak untuk menjadi title contender musim ini. Oh iya, sepakat. Benar. Challenge untuk Arema FC. Setelah memang tampil di kandang, di Stadion Kanteng. Tapi ini juga sebetulnya challenge untuk Arema, keuntungan seharusnya dimiliki oleh Dewa United dengan komposisi skuad yang ada dan kemudian juga sebetulnya kalau kita ngomongin key player, itu pemain-pemain kuncinya Dewa juga banyak banget ya. Banyak kan kita sudah bilang. Itu baru di lini depan. Belum yang di lini pertahanan ini sebenarnya big name. Makanya kemarin pas Persija bisa mengalahkan Dewa 3-1 sedikit aja. Ini kalau 1 gol sih it's okay lah. Itu berarti artinya pertandingan cukup berimbang ya. 3 gol mah kebanyakan kali kebobolan Dewa United. Mungkin bahkan saya lihat tatapan nanar seorang Jan Olde setelah wasit meniupkan peluit panjang tuh menunjukkan ini kayaknya bukan tim gua deh. Ini pemain-pemain udah yang terbaik. Bro, mendatangkan defending championship, Edo dan juga Nick Kuipers. Terus ditambah Casio Sheet yang 1,5 musim tampil luar biasa. Label pemain timnasnya juga ada. Label pemain timnas Kambuaya, Lili Pali, Egy. Luar biasa. Rafael juga hitungannya timnas. Hitungannya timnas juga. Terus juga pemain asing seperti Maru, Alex, yang Mesidoro, Hugo Jaja yang secara kualitas ini abang-abangan senior pemain asing di Super League. Tapi 3 kekalahan bro, 9 gol yang bersarang ke gawang dari Sonny Stevens ini menurut gua harus ada perbaikan yang masif dan cepat sih. Bold statement dari Labib Sadat ini untuk anak-anak Dewa yang ada di Banten Warriors ya. BW. Agar tidak lelah untuk memberikan support kepada Dewa United dan meramaikan bis ketika nanti main di kandang. Pastinya. Karena kemarin pas lawan Persija sebenarnya depan stadion itu udah ramai banget. Kesana lu ya? Enggak, gue ngeliat lihat CCTV stadion. Iya, ngeliat gue ngeliat CCTV Pemkab Serang ya. Kenapa sampai ke sana? Ya, CCTV Pemkab kan bisa diakses. Bisa diakses. Iya, rame ya. Rame banget pas gue lihat, emang nggak boleh ada penonton yang masuk, tapi supporter, terutama supporter Persija yang nyambut dari hotel sampai nganterin ke depan stadion tuh, kalau nggak salah sih, kalau dihitung itu hampir 5.000 penonton. Gila ini sih Persija emang lagi siap mau juara sih. Persija lagi di Serang loh. Iya, Persija lagi siap mau juara dan pas kita akan ngomongin soal Persija juga yang akan menghadapi challenge berikutnya. Bener. Dewa United udah nih. Udah.
1-3. Sebelumnya Malut United. Malut Sebelumnya Malut United Udah United juga. Lama-lama Manchester United nih. Waduh. Menang sih Persija, menang. Masih megang Persija ya. Aduh, baru sebelum gua bilang jangan pernah bahas Manchester United karena kasihan banget teman-teman gua. Iya bener lagi. Aduh. Fans MU ini. Sabar. Fans Messi. Iya. Nah ini ngomongin Bali United ya, yang mungkin kalau ketemu sama Man United ya di Ya ada lagi. Man United lagi. Menang Imbang Bali tuh. United pasti. Imbang Berarti sih. 3 berturut-turut lawan United ya? 3 kali. Iya. Malut Dewa. Bali. Bali. Oke. Ini Sulut bentar dulu, sulut. Udah ada. Udah nggak ada di Liga 1. Di Super League nggak ada. Yes. Ini seru banget. Seru banget karena kebetulan juga Bali United butuh kemenangan di kandang. Iya. Ya. Persija lagi tren positif nih. Belum kalah. Dan kelihatan banget secara chemistry, kemudian juga bagaimana pemain-pemain anyar yang ternyata dalam 4 laga yang sudah berlangsung kayaknya nggak butuh waktu lama, dan ini kita sudah bahas beberapa kali ya. Jis terkait ini dengan kayaknya Persija. jadi playground lagi Iya. buat para pemain Persija. Tapi emang harus diakui memang Iya. bahkan Jordi Amat bilang minusnya Jis ini mungkin lapangan aja ya. Iya. Sama macet depan. Udah enggak kan ada full rider. Oh ya Full sekarang. rider. Oh, for rider ya, Ada sorry. for rider dong. Sorry, saya mah awam, saya Awam. masyarakat awam lewat situ masih. iya. Padet. Iya, ke arah Kemayoran tuh agak Padet. Ketahuan kan, tapi kalau nonton Persija pasti Flow ada rider. flow rider. Plup, plup, tot, tot, plup, plup. Ini kan ada kepentingan. Iya, Takutnya iya, telat pemanasannya kurang. Iya. Main di utara bro, nggak boleh salah-salah dikit. Main di utara. Tapi memang kalau ngeliat Persija akan menghadapi Bali United ini menarik ya. Persija 4 game 3 kali menang 1 kali draw. Sedangkan Bali United akhirnya dalam 4 game pelatih Johnny Jensen mencatatkan kemenangan pertama mereka ketika kemarin mengalahkan 1-0 tuh Madura United ya. Di kandang. Di akhirnya kandang menang. mengalahkan MU tuh Madura United maksud saya. Iya. Mirza Mustafik mencetak gol, mungkin ada peningkatan kepercayaan diri setelah sebelumnya gagal, hampir menang, bahkan tadinya hampir kalah melawan Persik Kediri jadi imbang. Lawan Malut United di Kiraha hampir menang jadinya imbang. Mungkin ada momen-momen yang cukup krusial, tim baru juga karena hampir semua pemain asingnya dirombak. Mungkin sisa Boris Kopitovic yang bertahan dari musim lalu, dan juga satu lagi tuh siapa pemain mereka yang keluarga negaraan Australia Botswana tuh? Oh, si Kadek Arel. Bukan. Itu lebih Tabanan ya. Iya. Lebih Denpasar. Ricky. Ricky siapa? Bukan Ricky. Enggak dong. Nah, lanjut. Tapi gue ngeliat pemain-pemain Belanda yang dibawa oleh Johnny Jensen ini cukup baik ya. Tim receiver, terus juga Hopmeyer, goalkeeper, walaupun belum tampil oke, tapi memang di PSC Zwolle sempat menjadi andalan dari Johnny Jensen juga. Tapi yang Teichmann Gopel, Betul. yang gua lihat ini Bagus sih. bagus banget. Ini harusnya Ngeri. ada nggak sih dia darah ke dirinya gitu, bisa kali Diambil gitu. diambil ini. Kayaknya Sumedang deh dia. Iya, harusnya Tiris pisan orang-orang gitu. Belanda yang di Bandung kan banyak tuh. Boloan mengunduh dia. Jauh ya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Kan orang Belanda tuh kalau nggak di Manado di Maluku. Bandung sama Maluku ada kali nih Bandung-Bandungnya dikit nih menurut gue ya. Teichmann Gopel ya balik lagi gue ngeliat Teichmann Gopel ini luar biasa, bisa jadi kreator, bisa menjadi goal scorer, menjadi generator tim dari Bali United, plus Mirza Mustafik yang luar biasa pemain Semenanjung Balkan yang berkeluarga negara Luxembourg. Jadi menurut gue pastinya ada motivasi tambahan ketika mereka bisa menang, tapi Persija main di JIS belum pernah kalah. Ya. Punya rekor yang cukup baik, apalagi supporter semakin membludak di setiap matchnya. Sold out terus ya. Okupansinya sih di atas 75% ya, karena kan tier 3-nya memang nggak dibuka ya. Dia Betul. cuma tier 1 sama tier Ternyata 2. yang disediakan berarti sold out. Yang disediakan hampir sold out terus, dan menurut gua lagi-lagi gue selalu bilang selain Alano CS yang menjadi lawannya di JIS, yaitu dukungan Jackmania yang benar-benar 5 meter bro, lu menghadapi supporter tuan rumah dengan dukungan yang luar biasa. Bohong sih kaki lu nggak berat dikit mah. Nah, asli geter mah. Geter mah ada. Tempurung lutut lu geter dikit mah pasti ada. Ujian psikologis banget. Ujian bro. psikologis. Ada dia psikologisnya. Ada tuh psikologisnya tuh. intimidasi namanya. Intimidasi ya. Agak kalau intimidasi saya dari tadi udah coba ngeluarin kata intimidasi ya. Cuma dalam dunia sepak bola asal masih dalam Oh iya koridornya, benar. it's oke lah, normal. Tanpa rasis, tanpa rasis. harus menjelekkan fisik dan sebagainya. Violence nggak ada, abusive nggak Intimidasi ada. memang perlu ya. Perlu ya Itu buat warna. neken tim lawan. Warna ya. itu. Dan kayaknya sih kalau Persija sih akan main seperti biasa 4-3-3, tapi menariknya adalah kemarin
ketika menang lawan Dewa, Hanif Syabandi tiba-tiba menjadi bintang. Hanif Syabandi. Syabandi main sebagai seorang attacking Stand midfielder. out banget. Menggantikan Gustavo França. Ini mengingatkan Hanif eranya Thomas Doll 2022-2023. Yang sangat mobile sebagai seorang attacking midfielder, seorang midfielder lah. All-around midfielder dan kemarin 2 assist. Pas lawan Dewa United ini kayaknya pemuda kelahiran Bandung ini menemukan kembali. Pemuda kelahiran Bandung, nggak langsung aja ngomong Hanif Syabani gitu. Kasih tahu aja, info Iya, aja info dulu. aja, info aja. Info aja dulu. Pemain kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. Yang hobinya pakai Fred Perry. Iya, betul lagi. Salah aja, Bang. Lanjut ya. Tapi memang Hanif Lanjut. lebih fluid saat ini, lebih mobile. Bahkan seorang Rizky Ridho bilang, saya belum pernah lihat Hanif tuh main sebagai selama saya di Persija goalkeeper dan center forward. Iya. Sisanya saya udah pernah melihat semua. Iya. Memang sangat-sangat versatile dan kita akan melihat bagaimana. Nah ini ujian Persija menghadapi tim kuat atau tim kuda hitam dan konsistensi saat ini. Itu yang menjadi satu challenge dari coach Mauricio Souza. Yes. Kalau secara permainan ya kita udah tahu lah. Yeah. Main Jogo Bonito Brazil yang dibawa Mauricio Souza. Klasik ya. Iya, klasik Brazil yang dibawa oleh Mauricio Souza cukup berhasil, bahkan pemain-pemain lokal Persija juga ikut influence di sana dan kita lihat konsistensi aja sih. Ya, terlihat ya dari bagaimana Labib ini kalau ngomongin Persija, Persija, betul. matanya tuh langsung Berbinar. Betul. Bukan nanar, tapi berbinar. Berbinar. Ya, saking Iya. semangatnya. Enggak, melihat karena tim memang saya kesayangannya. semangat terus kalau berbicara oke. di Liga. Basport Liga, dan iya. Super League. Iya, Nah, Super League. Nah, Ya oke. memang kita memang memberikan waktu dan tempat yang khusus untuk Labib Betul, membahas Persija. setuju gitu. banget. Apalagi tadi Persija juga sudah disampaikan oleh Labib ya. Persija itu punya keuntungan karena ada Dolby di situ. Ya, all around you tadi. All Hanif around. Syabandi. Dolby. kayaknya Iya, all around. iya, All iya, around iya, you. iya. All around midfielder. All-around midfielder. Dan memang chemistry-nya sangat terjaga sehingga Rizky Ridho sekarang pakai bahasa Brazil kalau ngobrol. Iya, betul. Iya. Leo Rido. Leo Ridho. Leo Rido. Omeo nome? Leo Rido. Oke. Ridho Buta. Nino. Iya. Tadi setuju juga menyampaikan bahwa improve dari Ryuji Taning ini. Kan Hanif Syabani kan kayak Ryuji, mirip Ryuji. Tapi lebih ada tai lalatnya aja. Ada tai lalat. Ryuji yang bekas center back Persija juga. Iya. Yang di Persija Tangerang. Betul. Memang Ryuji Taning. ini akan akan jadi PR yang berat juga untuk Bali United. Apalagi kita juga sempat bahas bahwa sepeninggalan Teko, siapapun pelatihnya akan selalu ada di bawah bayang-bayang Teko. Betul banget. Dan Sepakat sih. Iya, Sepakat sih. dan sulit sekali untuk keluar dari bayang-bayang itu dan ya mungkin ini kalau memang harus ada prediksi ya memang akan menjadi kemenangan juga untuk Persija kali ini mengingat Bali United semenjak ditinggal Teko. ditinggal oleh Irfan Bahdim dan juga Spasojevic. Ya jangan tuh, jangan jangan yang terlalu tua, terlalu tua. Irfan Bahdim, saya stop di Irfan Bahdim Spasojevic Itu waktu udah itu. tua banget, mereka juga udah pada Sekalian pensi. sama Lili Pali ya. Iya, Lili Pali masih main. Masih main sekarang. Aduh udah ada yang pensiun tuh. Fatur Rahman juga kan waktu itu. Iya, aduh. Aduh ada Deki Indriana. Riana. Ya, Jajang Mulyana masih main, oke. Masih main. Ya tapi sekali lagi akan menjadi PR yang sulit untuk membendung Persija yang memang lagi on fire kali ini dan nampaknya kemenangan akan jadi milik Macan Kemayoran. Oke, jadi kalau untuk secara prediksi sepertinya memang ini keuntungan banyak ya dimiliki oleh Persija Jakarta dan di atas kertas ya catatan matematisnya memang Persija sebetulnya layak untuk menang nanti di JIS. Berapa tuh skornya kalau boleh Kalau gue tahu sih mungkin teman-temanku? 2 gol sih Persija unggul. Iya. 2-0 atau 3-1. 3-1 kayaknya. Karena Bali tetap akan cetak gol melalui Rahmat Arjuna sih. Langsung. Karena Rahmat Arjuna punya rekor yang cukup bagus. Jadi setiap lawan Persija tuh entah dia cetak assist atau cetak gol. Arjuna tuh ini dulu pelatih penjaga gawang. Pelatih kiper. Iya. Ada Arjuna. Ada ya? Sriwijaya. Ada. Arjuna ada. Iya. Pelatih, Keren. bekas pelatih pemain nasional zaman Oh iya benar. zaman Galatama tuh. Oke. Nah ini sebelum kita beranjak ke topik selanjutnya untuk Sobat Gibah, boleh dong Labib Maxwell, Iya. tolong dong dibahas dikit aja Kalau Maxwell kata nih. supporternya Persija Keren banget saat loh ini dia. Neymar. Neymar. Maxwell kan udah Brazil ya. Ngapain ditambah-tambahin Brazil lagi gitu ya? Kecuali pemain Indonesia kayak Iya. Rido jadi Leo Rido. Maxwell kan udah Brazil Udah banget. Brazil tuh. banget ngapain Ini anjir. gua ngeliat Maxwell nih luar biasa, ini tipe striker serba bisa jadi winger forward memang posisi aslinya, inside forward oke, menggantikan
Gustavo Almeida di center forward masih oke. Bahkan kemarin pas lawan Malut United maksud saya, golnya itu dia nyari ruangnya dari sayap dulu. Ini kan memang ciri khas signature dari seorang Maxwell ya. Dan 4 gol, 4 game, setiap game bisa mencetak gol. Rekor golnya 100% berarti ya di setiap game ya. 100%. Iya 100%. Jadi menurut gua ini kesempatan juga buat Maxwell menambah pundi-pundi golnya dan nampaknya ingin menyegel posisi di lini depan karena lini depannya Persija cukup kaya, cukup mewah. Apalagi Gustavo Almeida udah bisa balik lagi infonya dan menurut gua kita akan melihat Maxwell ketika ditampilkan sejak menit awal atau sebagai pemain pengganti dia pasti akan memberikan masalah di pertahanan lawan. Kehebatan adalah mobilitas dan mencari ruangnya. Ini satu golnya ketika melawan Malut United dan lawan Dewa United mirip-mirip gitu. Dia berdiri di sisi kiri. Lebih melebar. Iya, melebar. Karena yang satu di kiri, yang satu di kanan. Iya, betul. Lebih melebar dan ketika ada jauh. switch play atau switch ball, bola crossing jauh, di situ Maxwell langsung melakukan first time. Gol lawan Malut sama Dewa tuh mirip dua-duanya. Akurasi finishingnya sangat baik. Bagus banget. Dan Maxwell ini kita berharap punya darah Atambua ya. Ada tuh, bisa. Ada Atambua. Bener gue tuh kalau nggak Kupang agak kediri bisa lah. Bima lah ya. Bima kejauhan. Kejauhan. Barat. Masih Barat. Atambua udah mirip-mirip ke Timor Leste. Ya Kupang kan? diri lah ya. Atambua. Boleh itu ada kali ya. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan. Ternyata kalau pas ditelusuri ada DNA Atambua ini. Jadi neneknya lahirnya di ini mungkin perbatasan Dili dan Atambua mungkin ya. Aduh, mudah-mudahan tuh harapannya ya. Boleh itu Din. Boleh. Alano kali ya. Alano. Sudah 2 pertandingan yang nantinya akan Sobat Gibah saksikan di Super League Match Week ke-5. Ada laga-laga lainnya tapi juga kalau menurut gue yang big match nih ya tadi ya. Ada satu lagi Persebaya Persib Bandung. Oh iya, Persebaya Persib Bandung itu juga tuh. Iya. Salah satu laga yang juga sangat menguji. Klasik perserikatan ya. Match ya, klasik match. Ya, kalau gue sih singkatnya adalah Persib akan mendapatkan sokongan dari pemain-pemain baru, Tom Hai, Eliano Renders, Andrew Young, dan satu lagi itu Federico Barba. Jadi 4 pemain yang mungkin dalam 2 minggu ketika libur FMD digenjot abis oleh Coach Boyan Hodak untuk cepat beradaptasi karena kita lihat mungkin dalam 3 pertandingan kan lawan Borneo kan kemarin nggak jadi ya, cancel, dipospon. Jelas Boyan Hodak agak kecewa dengan hasil tersebut, rentetan hasil negatif, hanya 1 kemenangan dalam 3 game. Pastinya lawan Persebaya ini saatnya pembuktian dan Persebaya juga dalam posisi yang lagi oke-okenya. Seru sih. Di papan atas pastinya laga ini berjalan sangat seru, harus disaksikan. Iya, dan harus disaksikan. Dikit aja nambahin bahwa keuntungannya adalah Eliano punya waktu tambahan untuk nyetel dengan Etam dan juga Mark Klok. Jadi dan Tom Hai. Jadi mereka sudah punya waktu tambahan untuk latihan bareng di timnas Indonesia sehingga nanti mungkin akan dijadikan opsi juga Eliano menjadi nomor 10 ya. Bisa. Karena William Marsilio kan mulai mendapatkan sorotan. Ulian Barros juga. Ya. Dan Ramon Tanki mungkin akan mendapatkan kesempatan lebih juga. Ternyata lambung tuh naik. Asam lambung naik. Santai. Gue takut tadi langsung. Gue terlalu semangat banget, Bib. Tapi santai. Gue kalau bahas Super League apalagi di Gibah Sport ini gue semangat banget. Berapi-api gue. Minum dulu. Sambil minum moka. Setiap minggu nih enak nih. Ini kita sebut kalau bayar ya. Dari mana ini? Serius. Jadi lanjut ya. Jadi kalau gue lihat sih. Lanjut. Silakan. Menurut gue memang kehadiran pemain-pemain yang tadi Dita bilang, terutama Eliano dan Tom Hai yang bisa akhirnya tune in di timnas ya bersama Klok dan juga Etam, ini nilai plus juga. Tapi kita akan melihat apakah Eliano dan juga Tom Hai langsung dimainkan melawan Persebaya karena belum latihan. Yang baru latihan kan Andrew Young dan pemain-pemain lainnya. Jadi kita akan melihat skema apa, strategi apa yang coba diterapkan oleh Coach Boyan menghadapi Eduardo Perez dengan Persebayanya. Ya, seru. Seru. Ya, seru banget. Terima kasih nih untuk teman-temanku sampai kelewatan untuk membahas tadi ya Persebaya Persib ya. Yes. Yang akan ada di match week 5 karena waktu pas gue lihat-lihat gue nggak ada. Tadi ngelihat jadwal kan. Iya. Jadwal mana nih potensi siaran? Ternyata 0 nih potensi siaran gitu. Inilah ya dedikasi dari rekan-rekan
Saya di sini luar biasa banget Dita dan Labib. Ya pasti. Dan sekarang waktunya untuk kita menuju ke games ya. Wow. Ini games yang kita akan coba untuk godok terus karena mungkin aja kalau seandainya TV tertarik bisa nanti. Bisa. Ya, Oh, baik. bisa Wah. di TV kan Aja. nanti ya. Bisa. Ya, bisa. Tapi kita bertiga yang Iya, kerja di jangan TV -nya. idenya aja diambil. Iya. Oke, sekarang kita akan bermain di Football Family 100. Mantap. Siapa aku? Siapa aku? Ini sama Berapa seperti pertanyaan? episode sebelumnya. Ini ada 5 pertanyaan. Oke. Jadi akan ada waktu untuk Labib dan juga Dita berpikir juga. Oke? Ini cukup sulit ya, karena tidak semudah di minggu lalu. Ya. Kalau minggu lalu udah ada di brief ya. Sulit. Kalau ini langsung ya, saya sudah mendapatkan siapa aku yang berat nih Labib porsinya. nih. Kita mulai dari Belum yang tentu. pertama. Yap. Jadi boleh nanti kalau Labib mau jawab langsung ada suaranya? Tenet. Oke. Dita? Plup totot. Oke. Diingat ya suaranya itu ya. Oh, aku tenet. Ya. Tetet, pupu totot ya. Iya. Oke. Yang pertama, aku seorang kiper. Aku pernah menjalani trial bersama Gamba. Tenet. Beda. Belum. Beda. Udah, jawab aja. Apa? Kurnia Mega Hermansyah. Mantap. Memang yang namanya Panggilannya siapa? Wikipedia Apa? nih. Panggilan Kurnia Mega. Kurnia Mega? Entong. 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 Oke. Kalau Sunda jangan. Jangan. Entong. Iya. Jangan. Orang Betawi. Iya. Boy kalau bahasa Inggris ya. Boy, oke 10 untuk Labib ya, luar biasa Labib, cepet banget. Belum juga gua kelar udah dijawab sama dia. Oke, yang kedua. Aku mengawali karir di Liga 1 Indonesia bersama Persebaya. Saat di Persebaya aku berhasil mencetak 17 gol. Tenet. Aku berasal dari Jepang. Ya udah. Udah. Dari Jawa. Taisi Marukawa? Narukawa. Ya, betul sekali ya, mudah ya. Mudah. Sabar ya. Ya, Sabar santai Dita aja, ya. santai. Sabar. Ini Santai. ada Nggak baca brief lagi. Iya. Ini cepet banget. Iya, makanya. Aduh, kompetitif banget ya. Iya, 20 Aman untuk aja, Labib. Aman. Oke. Yang ketiga, aku mantan kapten timnas Indonesia. Pernah membela Persib dan Sriwijaya FC. Tenet. Haris Yulianto? Haris. Salah. Oke. Salah. Nah, ini ada kesempatan untuk Lanjut. Dita. Oke. Sekarang aku bagian dari manajemen official Dewa United. Hah? Aduh, gue tahu lagi. Bandung dan Sriwijaya. Iya. Main timnas. Ya salah. Soalnya Persib Sriwijaya dia kapten, enggak kapten sih di Persib. Iya. Iya. Dia kaptennya di mana? Aku mau jawab lagi nggak? Bentar dulu, kamu harus tunggu 1 menit. Iya, ini udah. sekarang waktu untuk Dita nih untuk jawab memperoleh posisinya, poin. posisinya. Aku mantan kapten timnas Indonesia. Ya, jangan boleh kayak gitu dong, jangan gitu-gitu aja. Sekarang aku bagian dari manajemen official Dewa United. Nah, buat nambahin Dita deh, jadi biar bisa jawab. Di Ya. timnas aku menggunakan nomor 15. Oh, plup totot. Firman Utina. Betul! 10-20, luar biasa. Ya, kenapa tadi saya berikan waktu 1 menit untuk Labib diam ya? Karena kalau saya izinkan Iya, betul. langsung jawab sama Langsung dia dijawab. nanti. Ya, udah ada jawabannya ini pasti. Oke, next. Aku klub Indonesia. Jerseyku berwarna merah dan putih. Aku pernah juara Liga 1 tahun 2019. Plup totot. Ya. 2019. 19. Siapa ya? 2019. PSM Makassar. Salah lah. Salah. Aku jawab ya. Bermarkas di Pulau Dewata. Ya Oh, udah. Bali. Bali United. Iya. Mas, Udah. dia udah jawab kira, gampang ini Pak. Kok Bali United? Oke, poin untuk Labib guys. Apa? Wow. Nah, Keren, ini keren, Dita. yang terakhir. Aku salah satu pemain terlama di Persija. Oh. Tetet. BP. Salah dong, Oh, belum selesai iya, juga iya. gua. Iya. Namun saat ini aku bermain untuk PSS Sleman. Siapakah aku? Ah, PSS pernah sekarang main di PSS. Iya. Salah satu yang terlama. Iya. Yang keduanya. Orang-orang memanggil aku Uco. Oh, Rico Simanjuntak. Passwordnya. Plup totot. Mantap sekali! Dan untuk game hari ini pemenangnya adalah Labib Sadar. Yes. Jangan berkecil hati ya. It's okay. Dita ya, nanti Iya. kamu akan mendapatkan hadiah di episode berikutnya. Iya. Iya, karena hadiahnya masih dipotong pala untuk Nah. episode kali ini. Di Palung lu Palung. Jadi bagaimana Sobat Gibah Bola untuk di episode kali ini sangat terisi ya pastinya ya. Info-info terupdate seputar sepak bola Indonesia. Mulai tadi kita membawa pembahasan Timnas Indonesia yang selepas menghadapi Lebanon dan juga China TP. Kemudian juga ada beberapa laga-laga di Super League Match Week kelima yang kita juga bahas. Semoga kamu terhibur dan terus
saksikan Gibah Bola ya. Karena kita butuh banget nih support dari Pasti. kamu ya, pecinta sepak bola Indonesia. Sekarang subscriber kita udah di 401. Luar biasa. Wow. 400 sudah ya? 411 ya? Oke, jadi setiap ada episode baru muncul tuh nambah 100 ternyata. Iya benar. 400 bagi 4. Jadi kalau seandainya kita 1 minggu 5 kali syuting, nah itu bisa itu sebetulnya ya. 3.000 tuh langsung. Ya, jadi kita harapkan ini subscribernya makin meningkat. Amin. Dan jangan lupa untuk kasih like ya, karena like gratis banget, tapi itu bisa sangat berarti untuk meningkatkan algoritma dari Gibah Bola. Kalau begitu, kita bertiga pamit, maju terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa. Yo. Alhamdulillah. Belum totot. Lewat.